Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Teguh Siap 7. Hari ini saya mau bikin konten lagi, kolaborasi dengan seseorang dan tamu undangan kita hari ini mungkin dengan orang yang sama ya, karena kita punya video yang sebelumnya juga. Jadi tonton videonya yang di sini. Jadi kalian tinggal klik aja. Jadi sekarang kita kolaborasi lagi yang kedua. Oke, ini dia undangan kita hari ini. Halo, selamat datang di podcast Teguh Siap 7. Hai, selamat. Oke, hari ini kita lagi di cafe ya guys. Ya. Jadi ini cafe tempat kerja saya dan sekarang kita mau kolaborasi dengan orang spesial banget hari ini. Siap. Jadi konsepnya sekarang ini adalah kita hanya berbincang-bincang santai saja, apa aja yang ada dalam pikiran kita cantumkan sekarang. Jadi tapi penuh dengan inspirasi guys. Oke. Langsung saja ya. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengundang. Ya, terima kasih juga sudah datang. Oke, sudah siap. Ini sudah bersusah payah, sudah sibuk-sibuk datang ke sini. Aman. Jadi kita hanya cerita hari ini, cerita apa aja, mungkin masa lalu. Tapi sekarang saya mengucapkan selamat atas SPD-nya. Oh, terima kasih banyak. Selamat. Terima kasih banyak. Jadi sekarang ini ya saya dipanggil Papa Yansen. Enggak, santai dulu ya. Gimana revisinya? Aman, terkendali. Jadi sekarang tinggal pengajuan revisi pada Ya. tapi susah dihubungi. Susah dihubungi. Itu dia dengan saya, tapi dalam proses juga tinggal tunggu ujian aja, ujian proposal. Jadi kita agak sedikit berbeda, dia ujian skripsi, tapi saya masih ujian proposal. Ya. Wah, betapa terlambatnya aku. Iya, makanya jangan terlalu sibuk di konten. Ya, semangat Bung ya. Semangat. Minum dulu, ada minum. Oke, siap. Terima kasih. Ada rokok juga, tapi kayaknya tidak satu deh. Join. Wah, merepotkan sekali Bung. Iya, boleh. Jadi ya mungkin yang mau saya tanyakan, ya kita hanya berbagi pengalaman aja. Oke, siap. Jadi saya cerita juga, kamu juga cerita. Oke, siap. Jadi gimana sih perasaan sampean sudah berada di posisi nama itu, di ujung nama itu sudah ada SPD. Oh. Belum ya. Tapi sudah ada isu-isunya ini Sudah. Gimana? Maksudnya setelah selesai proposal terus masuk ke jenjang skripsi dan sekarang tinggal tunggu yudisium dan wisuda. Iya. Gimana perasaannya? Jadi kalau kita bahas perasaan itu ya tentunya sangat senang lah ketika itu kemarin itu pencapaian saya rasa itu cukup berhasil gitu ya. Karena memang atas persiapan saya selama ini, atas kerja keras ya itu sudah terjawab semuanya, walaupun kita belum mencapai titik finish yang memang benar-benar kita sah gitu. Nah, perasaan saya itu sangat senang ya, dimana itu kemarin itu saya rasa perjuangan saya itu baru dimulai dan perjuangan itu baru selesai gitu. Apalagi dia cari dosen, hubungi dosen, Iya, benar. banyak revisi ya. Banyak, tapi tidak banyak banget sih. Cuma titik koma. Iya, paling dua. Wah, sedikit ya. Iya, 2 poin tapi dalam satu topik gitu. Oh, Tidak banyak. Aman. Jadi senang ya sekarang ya. Senang sekali. Saya harap juga Bung Teguh bisa nyusul saya lagi. Ya, Saya doakan lancar. pastinya saya hanya mengikuti arus saja. Mungkin ada penundaan ya, mungkin itu masalah saya. Iya. Saya memang sambil kerja sekarang ya. Benar. Iya. Kemudian yang mau saya tanyakan adalah ya kita mau cerita tentang ini masa lalu kita, mungkin yang kayak jail gitu loh, paham gak sih? Ya, Jail mungkin menjadi seorang yang berdampak positif lah, tapi bukan negatif. Mungkin ada ya masa-masa SMP itu kan SMP SD sih. Masa SD SMP itu kan ya masa-masa kita tidak tahu apa-apa, terus ya apapun yang kita lakukan ya urusan dia, urusan aku dan dia masalahnya. Oke. Jadi kalau masalah perjahilan dalam pertemanan itu itu bukan hal yang ini lagi sih. Bukan hal yang baru lagi, tapi karena kita juga dulu waktu SMP, SMA itu memang apa ya?
memang sukanya gitu sih sering. Ya. Kadang kita jahilin orang, kadang kita juga dijahilin sama orang. Ya orang itu adalah teman kita sendiri gitu. Ya. Kalau saya ingatkan lagi dari dulu itu waktu saya SMP SMA, saya itu sebenarnya tidak terlalu menjahili orang sih. Oh ya. Tapi pernah sih. Tapi Apakah terlalu polos waktu dulu? kalau dibilang polos iya. Iya ya. Tapi kalau saya itu sering jahilin orang dulu itu enggak. Ya. Tapi saya itu sering dijahilin sama orang. Oh malah terbalik gitu. Malah terbalik. Aduh. Tapi hal ini ya menjadi hal kebahagiaan dalam pertemanan sih. Iya. Tapi ya gak ada rasa apa-apa juga sih. Ya, kayak seperti biasa aja. Gitu. Ya, namanya pertemanan gitu. Jadi waktu saya SMP itu hal yang paling menurut saya itu saya dijahilin ketika teman saya itu ngajak saya untuk pulang ya gitu, karena katanya itu gurunya nggak ada gitu ya, sudah mereka itu tugas gitu ya, tugas untuk panggil guru memang dari kelas. Mereka bilang itu nggak apa-apa pulang, kalian pulang aja gitu, pulang aja. Dan hari ini guru-guru lagi ada acara gitu. Jadi, nah waktu itu satu kelas pulang semua. Itu saya dijahilin juga kan, karena memang saya yang pertama kali nyamperin, gimana sih masuk enggak, karena apa ya namanya kita dulu tuh waktu SMP SMA itu kalau nggak ada gurunya itu pasti paling senang banget. Giliran ada guru pasti. Saya dengar sampai sekarang juga. Enggak. Kalau sampai sekarang itu kebalikan dari masa laluku itu tentang pendidikan. Nah SMA dulu saya juga ikut jahilin juga, di mana ada teman saya 2 orang ya. Waktu itu kami dinobatkan sama teman kami itu sekelas itu, saya yang Indronya, terus teman satu lagi Dono, teman satu Kasino gitu. Kami dinobatkan di kelas itu. Tapi kalau dilihat itu saya tokoh baik gitu dari kami ketiga ini, dari pertemanan kami di kelas ini. Ya, yang 2 ini paling jahil ya. Dimana satu ketika itu saya jahilin mereka, tapi tidak dengan mereka itu jahilin semua satu kelas gitu. Kalau saya itu cukup fokus mereka 2 aja. Ini bukan polos ya, memang realitas saya cerita. Nah waktu itu ketika kita lagi istirahat ya, teman-teman yang lain kan ada ke kantin. Jadi ada teman-teman itu bunga di depan apa itu taman bunga itu ada yang bunga yang berduri gitu. Jadi kita ambil durinya itu, terus kita taruh di tempat duduknya gitu, satu gitu. Untuk apa ya? Ya kalau paku itu udah ya rumah sakit, hal terbesar adalah operasi gitu, atau kita penjara dulu gitu ya. Nah terus ditaruhlah dalam bangkunya, tempat duduknya ini gitu. Nah pas masuk itu kan, apalagi kalau yang masuk itu kayak agak telat, tiba-tiba gurunya udah mau masuk kelas itu kan langsung duduk gitu kan, tanpa lihat dulu kira-kira apa sih ada sesuatu nggak di tempat duduk saya. Nah tiba-tiba ya bukan cuman ini ya mereka jahil gitu, bukan cuman sama cowok tapi cewek juga kena gitu loh, kena tempat itu karena memang saking jahilnya gitu. Jadi setiap masing-masing kursi itu dikasih tapi tidak semua juga sih, orang yang memang benar-benar kayak ini kayaknya cocok deh saya jahilin. Orang-orang tertentu gitu dijahilin. Dan saya itu sering juga kena ya, sampai duri-duri itu korban juga. Makanya di situ saya tuh kayaknya harus balas deh, tapi saya balas itu cukup mereka teman 2 ini aja. Kalau yang lainnya enggak, karena yang lain juga tidak jahil juga sih sama saya, malah baik-baik. Ya namanya karena pertemanan kami ini memang dari SMP juga, dari SD pun juga. Jadi makanya ya hal-hal seperti itu ya sudah menjadi terbiasa lah gitu, hal-hal aneh sih menurut saya gitu. Tapi waktu SMA itu kita itu paling itu waktu satu kelas, karena kelas 1 itu masih satu kelas. Nah kan kelas 2 itu udah pilih jurusan. Waktu itu 2 teman saya itu kami itu bertiga itu IPS semua, cuman beda kelas, nggak sama lagi. Kami bertiga itu langsung pisah semua satu kelas.
Nah, ada suatu momen yang paling apa ya, waktu SMA itu saya tuh menemukan teman baru lagi ya dalam kelas itu, malah lebih parah lagi gitu loh. Yang istilahnya karena kita itu belum tahu apa arti dari pendidikan itu seperti apa sih. Ya mau keluar silakan keluar gitu, nggak terlalu mikir gini apa sih dampaknya nanti ini, dikasih tugas nggak mau kerja, terus ke sekolah juga pakai SK standar kompetensi Senin Kamis itu waktu SMA dulu paling nakal lah, disiksa sama guru sampai duduk berjongkok itu sampai dari pagi sampai pulang, tidak boleh berdiri, ini keren semua sampai tidak bisa berdiri. Itu siksa yang paling berlutut sepanjang les sudah saya dapati semua. Makanya dari situlah saya ini kayaknya saya harus berubah deh. Masa SMA kamu ada nggak guru yang paling kasar kayak gitu, tidak ini memandang siswa gitu? Ada. Kalau kita lihat dari kacamata apa ya, karena setiap pendidikan itu tradisinya setiap daerah juga pasti beda-beda. Apalagi apa ya, ada kok yang masih bahkan sampai sekarang kok masih ada. Tapi ya kalau kita juga pikir-pikir ya, kalau kita pikir-pikir sebenarnya bukan hal kekerasan juga sih, tapi di sana itu sudah menjadi kebiasaan juga, sudah terbiasa lah. Ya. Tapi ya karena kita juga nakal ya, kita juga tidak bisa diomongin aja, mesti harus tangan jalan ya. Itu baru tobat gitu. Karena untuk mendidik orang yang istilahnya masa-masa masuk SMA itu umur-umur segitu itu kan masih menjolak gitu. Jadi ya pantas lah kita juga harus dididik ya, ada kekerasan sedikit lah, bukan kekerasan untuk kemudian apa ya, untuk mencelakai bukan, tapi di sana itu guru-gurunya juga mendidik walaupun pakai cara seperti itu, bukan cara yang salah sih menurut saya, cuman itu bagaimana guru itu apa ya mendidik kita itu. Terkadang itu menurut saya itu pendidikan itu juga harus butuh ketegasan ya. Tapi ya kalau dididik seperti itu juga pasti gurunya juga tahu kok mana-mana yang memang tidak boleh disentuh gitu. Karena nanti fatal juga sih sebenarnya, apalagi kan negara Republik Indonesia kita yang tercinta ini kan negara hukum gitu ya. Maksud baik dari guru nanti niat baik ya malah salah gitu. Itu yang menjadi ini. Tapi saya sangat salut kok tentang tradisinya juga apa ya. Jadi generasi pendidikan itu ya sangatlah saya acung jempol lah, semangat. Mungkin dari situ juga sih faktornya. Tapi kalau memang orang yang dasar bandel itu ya memang tidak bisa. Terus ada nggak ini yang paling jahil itu kayak mungkin ngerjain ya teman itu bikin dia nangis gitu loh? Nggak ada sih. Cuman waktu itu yang paling jahil kelas 3 SMA itu memang saya itu waktu itu saya otaknya juga sih, dalam arti kita itu ada ulang tahun. Jadi di mana ulang tahun ini diwajibkan untuk kemudian kita itu bawa terigu. Kalau teman kelas ada ulang tahun bawa terigu, maka hari itu jam terakhir pasti mandi terigu. Semua kena, satu yang ulang tahun semua ulang tahun. Nah kalau itu saya beli terigu dari pasar, jadi banyak sih waktu itu, harga terigu itu masih murah gitu. Saya beli 10.000 hampir dapat berapa kilo gitu ya, pokoknya banyak lah. Nah ini kita itu masih masuk istirahat pertama ya, belum masuk istirahat yang kedua gitu. Nah saya bilang ini sama teman-teman, ini nanti terigunya kita tunggu di akhir aja. Terus mereka bilang kalau tunggu nanti orang yang ulang tahun ini pulang, kita langsung ini serbu aja gitu. Nah terjadilah mereka rebut terigu itu dari saya, sehingga pada saat itu ya terjadilah di dalam kelas itu ribut. Posisi di kelas sebelah itu masih ada gurunya, masih ngajar, masih masuk. Nah pokoknya kami waktu itu dihukum habis-habisan juga. Oh dihukum juga? Iya karena memang terigu semua. CB-nya juga di terigu. Jadi kue? Nah, jadi kue, mau sempat jadi kue, kurang adonan aja sih waktu itu. Itu jahil sih menurut saya itu paling SMA, paling nakal. Enggak, masa-masa SMP kayak gini, kayak saya punya cerita kan, kami pergi mandi di sungai, ini masa-masa SD kan. Jadi pas mandi kan dulu masih
telanjang bulan gitu kan. Oh iya. jadi kita ini aku sama teman itu kompak. Nyembunyi celana, nyembunyi celana itu, nyembunyi celana SMA. Kami bawa kan bawa. Terus pas kami pulang ganti cari celananya nggak ada. Ya kami pulang, terus dia jalan sudah di jalan itu, jalan umum, jalan Nggak pakai tanpa celana. Tapi ya masa-masa SD kan masih belum tahu apa. Oh iya SD. Tapi ya rasa malu itu kan memang Pasti muncul. ada lah setiap orang tuh Gini kan dia. untuk Jangan. Tapi dia tidak boleh kelihatan yang ini. Iya. Setelah mulai. Iya, kelas 3, kelas 4 lah kelas 3. Terus usut demi usut siapa yang ngambil jadi? Yang kan sembunyi di atas Enggak, punggung. kita kasih lagi gitu. Oh. Udah selesai persahabatan. Tapi enggak, itu memang momen-momen yang paling ini. Iya. Iya. Pahit memang dirasakan tapi indah untuk diceritakan kembali sih. Itu paling ini. Mungkin kamu ada kayak gitu. Nggak ada sih. Mungkin ini kayak zaman-zaman SD kayak naruh cermin itu kan paling jahil juga. Tapi Nah. itu memang hal yang negatif. Cuma Iya. ya tahu lah dulu nggak tahu apa-apa. Ya, Cuma kita hanya tahu. iseng-iseng aja. Taruh kaca di sepatu itu loh. Tapi ya waktu kita SD dulu itu apa itu ya? Teman lagi kan celana dulu itu kan kayak celana polos kadang kita pakai celana olahraga apa segala macam itu. Kayak teman itu suka jahilin kayak kasih turun celana kita. Oh itu juga. Juga. Itu juga. Terus Ada. sama ini orang kalau kan habis istirahat atau jam pulang sekolah kan pulang sekolahnya kelas 1 itu beda. Beda. Jadi kan biasanya ada yang kelas 2 SD cepat pulang suka nonton ngintip di jendela. Terus posisi duduknya itu posisi berdirinya itu satu ketekmu, satu berdiri, satu lurus kan. Satu. Itu kan langsung ini langsung lutut kita itu Iya. di sini kan. Karena Sakit itu. Iya sakit. Tapi lucu itu. Ada yang marah juga, ada yang responnya baik. Iya. Kalau marah mesti kejaran itu. Mesti Itu kejaran. paling suka saya. Iya benar. Dan ini yang paling saya yang paling saya suka itu ngadu orang gitu. Oh, Ngerti juga. kayak Memang adu domba gitu. Memang wah itu jahil banget. Jadi ada orang lain, terus ini korbannya ada saya pula beneran. Jadi ada saya bungsu ini masih kecil itu suka saya adu sama orang gitu loh. Jadi bertengkar gitu mesti. Tapi ketika dia mau ditinju saya ambil. Tapi kalau dia yang tinju udah biarin. Itu kan Iya. lucu banget kayak anggap menganggap Iya. kekayaan gitu kan. Itu lucu. Memang Iya. ini kakaknya ini bahaya ya. Iya. Tapi yo kalau kita seburuk apapun masa lalu kita senakan-nakannya itu manusia Iya. itu pasti berubah. Iya. Ya, itu kan memang hanya menjalani masa-masa Iya. gitu aja. Iya benar. Kadang itu kalau kita melihat melihat realita juga sih, walaupun tidak banyak. Kadang itu dulu itu kita nakal apa segala macam, kita itu kayak aneh-aneh, apa hal yang tidak penting itu terus kita dinilai rendah sama orang ya. Tiba-tiba ya pas masuk di jenjang yang ke perguruan tinggi ya pasti ada saatnya berubah. Iya. Tapi banyak kok yang lebih sukses cepat daripada yang Ya, yang justru dulunya yang mulus-mulus. yang nakal-nakal itu malah yang Iya. Banyak kok yang sukses yang nakal-nakal dulu. memang perubahan selalu ini. Iya. Berubah Perubahan itu pasti ada. setiap tahun mungkin. Mengubah karakter itu. Memang lucu, lucu sekali tuh zaman-zaman itu, zaman SMP SD. Iya. Lucu sih. Kalau diingat-ingat itu. Sekarang itu udah beda lagi. Nah, sebenarnya ya sudah juga untuk cerita seperti itu cuman ya karena ini konten. Iya sih, iya benar. Tapi sekarang sudah saja udah. Iya, kalau ingat-ingat kenangan masa lalu itu kayak saya kayak gini dulu itu di Cuman yang saya agak suka zaman-zaman dulu itu kayak melempar tanah itu. oh Lempar tanah di seberang itu mesti ya. Itu mereka kasih ini pengerasnya itu loh supaya keras. Karena kepala itu satu itu Iya. bos. kami juga dulu waktu SD itu sering ditindas sama kakak kelas. Oh, Waktu SD rasain begitu ya kami nggak ada begitu. kami ditindas. Justru malah kita pinjam gitu. Ya karena saya dulu itu kan
bukan di daerah saya sendiri, saya Oh, sekolah, jadi saya itu di daerahnya paman saya. itu masa apa? Masa SD apa sih? SD, SMP, sampai saya tamat SMA pun Aku ngalamin itu SMP sih. Aku belum menantang. saya itu dari SD itu dari kelas 1 itu 2007 itu tidak tinggal dengan orang tua lagi. Gitu. Dari SMP? SD, dari SD 2007. Dari SD ya? Iya, Ngeri ya. dari SD saya 2007 apa 2006 lupa aku. Gitu. Gimana kita tutup apa lanjut? Tergantung. Kalau masih banyak pertanyaannya, lost. Iya. Ini cuma konten-konten lucu aja sih. Iya, kita kayak cerita-ceritain. Iya, dan ini antara di upload dan tidak. Jadi saya pikir dulu kalau bagus nanti pengen ditanya. Ya, lost lah. Iya. Ya aman sih, karena kita juga tidak menjatuhkan orang. Iya, cuman kan Kan cerita masa lalu. gimana itu masa juga. lalu aja sih. Kita Gimana juga karena tidak- saya pikir tadi ini saya terinspirasi bahwa tadi habis dari Kosteman kan, saya cerita-cerita ini. Dan kami ketawa itu cerita yang tadi. Jadi saya Ya. cantumkan di sini semalam. Cuman tidak masuk lagi sebenarnya. Dari tadi saya nilai sih nggak masuk lagi. Soalnya ya kurang kocak juga terus sampai sudah seorang guru lah kayak seorang guru sekarang. Oh, apa-apa. Tapi kan ada nilai ininya kan, nilai positifnya juga. Iya, iya, iya. Kayak kita itu seburuk-buruk apapun masa lalu kita ya pasti satu saat nanti kelak akan pasti berubah pasti itu kan itu nilai-nilainya nggak apa-apa nih saya tuh dukung apa aja. Tinggal satu rokoknya. Lanjut aja. Ini kita beli lagi, ambil kopi juga. Boleh. Mungkin itu ya, cukup. Iya. Jadi- Kalau nggak ada topik lagi ya udah gitu. Udah. Oke guys, mungkin itu aja. Ya, ini hanya konten lucu-lucu aja. Kita kembali ke masa lalu mungkin ya. Kami hanya bercerita tentang masa-masa lalu aja. Karena bagi kami itu kayak keren juga dan lucu. Kerinduan benar. Jadi ya, ini kontennya sih tiba-tiba aja. Iya. Jadi ya, terima kasih sudah mengikuti video ini. Ya, kami hanya berusaha untuk menghibur kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Tonton terus video-video terbaru. Stay dan thank you so much. Bye bye. Bye bye. Oh, satu lagi jangan lupa subscribe. Oh, Di channel saya di Yansen Official. jangan lupa subscribe Yansen Official Ya. karena dia sekarang lagi mengejar jam tayang. Jujur banget Ya, harus begitu. Harus jujur ya. Ya, harus jujur. Jadi teman-teman harus menonton video ini secara full dan Video saya juga secara full. ya. Maksudnya video yang sampean. Oh, Sampean iya. harus ditonton full biar videonya berjalan dan tayang juga berjalan. Berjalan. Oke. Bye bye. Bye bye. Terima kasih Thank you. waktunya, Bro. Oke, siap sama-sama. Ayo minum air putih. Habis punya pikir.